Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pembahasan di dalam kitab Qisasul Anbiya, di kisah Nabi Allah Musa telah membawa kaumnya Bani Israel melewati Lautan Merah, menyeberangi Lautan Merah, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke Palestina. Tetapi kaumnya Bani Israel pada saat itu enggan untuk masuk ke Palestina karena di sana ada kaum yang mereka itu sangat kasar, sangat beringas, dan Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Bani Israel untuk melawan mereka karena mereka adalah penyembah berhala. Tetapi Bani Israel enggan untuk memenuhi perintah Allah itu. Bahkan cuman mereka ingin bersantai di tempat istirahat mereka, sedangkan mereka meminta kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berjuang sendiri mengusir orang-orang yang penyembah berhala itu. Dalam pendapat yang lain, walaupun Al-Imam Ibnu Katsir tidak sependapat dengan pendapat ini, ada yang mengatakan bahwa kaum Jabbarin itu adalah mereka adalah orang-orang yang badannya besar, raksasa. Ya, badannya besar, sehingga Bani Israel mendengar mereka yang badannya besar itu bagaikan raksasa. Akhirnya mereka, kaum Bani Israel, tidak mau berperang melawan mereka. Padahal Allah janjikan kalau mereka berperang melawan kaum Jabbarin, maka niscaya mereka akan menang. Menghadapi Fir'aun yang jumlahnya kemarin kita sebutkan 1.500.000 pasukan, Bani Israel hanya 600.000, tapi Allah bisa menyelamatkan dan memenangkan mereka. Apalagi cuman kaum yang Jabbarin tadi. Nah, jadi ada yang mengatakan kaum Jabbarin ini adalah yang badannya besar, raksasa. Sebagian yang mengatakan Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam mengutus beberapa orang untuk, bahasa kitanya survei lapangan lah dulu, untuk melihat mereka, orang-orang kaum Jabbarin itu. Tetapi apa yang terjadi? Ya, di sini dikatakan ada berjumlah 12 orang. Disuruh Nabi Musa untuk datang kepada mereka. Tapi ternyata mereka itu tidak bisa menghadapi kaum Jabbarin tadi yang ada yang mengatakan raksasa itu. Nah, sampai mereka itu yang 12 orang ini ketika melihat badan mereka besar, mereka yang 12 ini pun dimasukkan ke dalam kantong. Nah, dimasukkan ke dalam kantong saku celana, saku baju mereka.
Dan akhirnya mereka itu pun disuruh kembali untuk bertemu dengan Bani Israel. Jadi sampai akhirnya mereka kembali bertemu dengan Nabi Musa dan Bani Israel, menceritakan kejadian yang seperti itu, dan semakin engganlah Bani Israel untuk menghadapi kaum Jabbarin tadi. Nah, jadi ini ya, kaum Jabbarin tadi. Ada yang mengatakan, nanti banyak versi-versinya, cuman versi pertama adalah kaum Jabbarin itu kelompok manusia yang menyembah berhala, tapi mereka itu ganas. Artinya ya bisa saja disebut kaum kanibal lah ya, orang-orang primitif, betul-betul orang-orang yang ngeri. Nah, pendapat yang kedua, dan ini ada ulama mengatakan, tapi Al-Imam Ibnu Katsir tidak sependapat, yaitu raksasa. Mereka punya badan raksasa. Kurang volumenya, kurang besar. 1, 2. Ala kulli hal. Mungkin kalau bisa diangkat volumenya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian di dalam pendapat yang lain, ada juga ahli tafsir menyebutkan bahwa kaum Jabbarin ini adalah berbangsa Aud dan Inak, keluar dari sisi orang-orang yang perkasa. Aus dan Inak ini, ada yang mengatakan itu kaum Aus dan Inak, mereka adalah perkasa yang mereka berjalan menuju Bani Israel untuk membinasakan mereka. Tinggi Aus bin Inak ya, Aus bin Inak, bukan Aus dan Inak ya. Aus bin Inak ini, jadi satu orang saja ini, adalah tingginya itu 3.000 ya, 3.333 lebih dirak ya. 3.333 dirak. Berapa kira-kira dia? 3 dirak itu 1 meter. Jadi kalau kita hitung 3.333 dirak, jadi tinggi sekali badannya. Aus bin Inak. Aus bin Inak. Tingginya demikian. Nah, kalau pendapat tadi kedua mengatakan kaumnya raksasa, tapi yang pendapat ketiga ini cuma satu orang saja, Aus bin Inak ini. Bahkan ada yang mengatakan, wallah alam benar atau tidaknya ya, ini banyak sekali versi. Aus bin Inak inilah yang membantu Nabi Nuh untuk mengangkat kayu-kayu. Yang mana kayu itu untuk dibikin apa namanya ini? Bikin kapal. Wallahu alam. Nah, begitulah yang disebutkan oleh Al-Imam Baghawi dan pendapat ulama yang lainnya. Jadi cuma satu orang tapi kuat, Aus bin Inak. Tingginya 3.333. Ya, berapa kilo itu tingginya? 3.000 bagi 3 berapa? Ya, 1000 meter. 1 kilo, 1,5 kilo mungkin ada badannya tinggi. Lebih tinggi daripada Burj Khalifa. Burj Khalifa itu berapa itu? Yang di Dubai itu 800 meter berapa gitu. Udah sampai 1 kilo. Hampir 1 kilo. Nah, ini tinggi sekali badannya. Nah, ada yang mengatakan demikian, tapi Al-Imam Ibnu Katsir juga tidak sependapat. Tidak sependapat. Ya, namanya kisah Israiliyat itu bermacam-macam. Nah, tapi ada yang demikian ya, ada yang demikian. Jadi 3 versi ini. Nah, kenapa Al-Imam Ibnu Katsir tidak sependapat demikian? Karena di dalam riwayat dikatakan Allah menciptakan Nabi Adam dengan tinggi 60 hasta. 60 hasta itu kalau kita bagi 3,
60 bagi 3 berarti berapa itu? Nah, 15 ya. Kurang lebih 20 tinggi, 20 meter tingginya Nabi Adam itu. 20 meter tingginya, 20 sampai 30 meter. Kemudian ketinggian itu akan terus berkurang sampai sekarang ini. Nah, dari riwayat itulah Al-Imam Ibnu Katsir tidak sependapat dengan orang-orang yang mengatakan kaum Jabbarin yang Nabi Musa diperintahkan oleh Allah bersama kaumnya untuk memerangi kaum Jabbarin itu, yang katanya badannya raksasa. Itu nggak mungkin, kata Al-Imam Ibnu Katsir, karena beliau berpatokan dengan hadis Nabi Adam itu 60 hasta tingginya, kurang lebih 20 sampai 30 meter. 20 sampai 30 meter. Dan itu kata Nabi terus berkurang sampai hari kiamat. Dan badan kita ini semakin memendek. Nah, oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir tidak sependapat. Tapi ala kulli hal itu cerita ya. Memang disebutkan di beberapa tafsir memang ada seperti itu. Nah, jadi Imam Ibnu Katsir lebih senang berpendapat kaum Jabbarin itu adalah yang ukurannya sama dengan zaman Nabi Musa tingginya, tetapi mereka itu orang-orang yang beringas, yang ganas, primitif. Ya, orang-orang ya yang kalau perang itu tidak mengenal tata cara perang. Artinya mereka tidak pernah kenal bagaimana peperangan yang diatur. Nah, karena kan kalau zaman dulu tuh kalau perang tuh harus ada duel dulu. Jadi dua pasukan bertemu. Sebelum dua pasukan ini bertemu, mereka itu akan mengutus satu orang yang paling jago, ya kelompok A dengan kelompok B mengutus mereka masing-masing satu orang berkelahi. Ya, ini perang tanding 1 banding 1, duel. Nah, jadi kalau seandainya salah satunya ada yang kalah, maka pasukan yang kalah ini, satu orang tadi itu akan menggentarkan jiwa-jiwa pasukan yang lainnya. Nah, itu model perang zaman dulu. Ya, tergantung perjanjian, bisa satu orang, satu lawan satu. Nanti kalau ada satu tambah lagi satu orang. Biasanya itu sampai 3 kali perang tanding. Kalau seandainya tidak ada yang keluar lagi jagoannya, baru serbu. Dan itu sudah menggeretak musuh, menggeretak lawan. Kalau ada lawan duelnya nih kalah, mati, nah pasukan yang lainnya sudah gentar. Wah, yang hebat aja mati, apalagi yang kecil-kecil ini. Nah, seperti itu. Nah, tidak seperti hal kaum Jabbarin ini. Kaum Jabbarin ini orang-orang primitif, penyembah berhala, animisme ya. Terus mereka itu ya bahasa kitanya tidak punya peradaban. Itu yang dimaksud kaum Jabbarin. Dan Imam Ibnu Katsir lebih sependapat dengan pendapat itu daripada pendapat pendapat yang kedua yang mengatakan kaum Jabbarin itu adalah pasukan kaum yang badannya raksasa. Atau pendapat yang ketiga yang mengatakan itu adalah Aus bin Inak yang tingginya itu 3.333 hasta, ya, kurang lebih 1 kilo tingginya, lebih tinggi daripada Burj Khalifah yang ada di Dubai. Nah, kemudian masih dalam persepsi kisahnya Aus bin Inak ya. Aus bin Inak itu lalu pergi menuju ke puncak gunung untuk kemudian mencabut gunung itu dengan kedua tangannya, lalu menghempaskannya pada pasukan Nabi Musa dan Bani Israel. Jadi naik di gunung, ada sisi gunung nih, ada beberapa gunung. Beliau naik di atas gunung yang kanan kiri dicabut, begitu. Nih kayak begini, raksasa ini ada, ini gunung ini gunung, tinggal ngangkat begini, dilemparkan begitu. Berani kamu sama aku, nakut-nakutin. Tiba-tiba datanglah seekor burung mematuk batu besar gunung itu, lalu terbakar, membentuk lingkaran yang melingkar di leher Aus.
Kemudian Nabi Musa menuju padanya sambil melompat di udara setinggi 10 hasta, sepanjang 10 hasta. Sementara di tangannya terdapat tongkat yang panjangnya juga 10 hasta. Hingga sampailah ia di mata kaki Auf bin Inak tadi, lalu membunuhnya. Ini versi yang Anda tahu dapat dari mana cerita ini. Jadi Auf tadi menakut-nakutin Bani Israel, dia datang begitu sendirian. Dicabutnya gunung, diangkatnya, mau dilemparkannya gitu. Tiba-tiba ada burung, entah burung dari mana ini, mematuk batu tadi, gunung batu tadi, tiba-tiba keluar api ya. Mungkin batu ya, jar orang kita tuh batu korek. batu korek terbakar batu tadi. Kepanasan, kena lehernya, terlingkar di lehernya. Baru Nabi Musa lari, beliau loncat, begitu. Mungkin sampai 10 meter, lalu membawa tongkat dan menancapkan tongkat yang panjangnya 10 tongkat tombak ya, yang 10 hasta juga di kakinya Aus bin Inak tadi. Lalu matilah Aus bin Inak tadi. Nah, cerita semacam itu diriwayatkan dari Nauf bin Al-Bukali yang dilansir oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas, tetapi sanadnya kontroversi ya, kontroversial. Yani benar enggak ya, para ulama belum ada menceritakan seperti itu. Tapi ala kulli hal ya, bolehlah beda-beda pendapat, itu sebagai kembang tidur saja. Maka semua itu termasuk kisah Israiliyat. Israiliyat itu bahasa kitanya dongeng-dongeng dari orang-orang Bani Israel. Dalam riwayat dikatakan, idza ja'akumul Israiliyat fala tukadzibu wala tusaddiqu. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau datang kepada kalian cerita tentang kisah cerita Israiliyat, dongeng-dongeng Israiliyat, jangan didustakan 100%, jangan juga dibenarkan 100%. Fala tusaddiqu wala tukadzibu. Jangan dibenarkan 100%, jangan juga didustakan 100%. Ya, anggaplah itu kembang tidur aja ya, bunga cerita tidur. Nah, oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir daripada ibarat kata ya, daripada cerita-cerita itu menjadi kontroversial yang mungkin banyak versi tidak benarnya, maka lebih baik beliau tidak berpendapat, maksudnya tidak sependapat dengan yang demikian itu. Al-Imam Ibnu Katsir lebih sependapat Nabi Musa dan Bani Israel disuruh untuk menghadapi kauman Jabbarin itu adalah kelompok manusia yang mungkin sama seperti mereka, tetapi mereka adalah orang-orang yang ganas, yang beringasan, yang kalau mereka berperang itu tidak ada punya tata keramah. Artinya kalau membantai orang dibantai habis-habisan, dicincang-cincang atau di apa gitu ya, kayak kanibal begitu. Nah ini. Seandainya berita-berita semacam itu benar, maka ketidakberanian kaum Bani Israel menyerang dan berperang melawan orang-orang perkasa yang ingkar itu dapat dimaklumi dan dapat ditoleransi. Tetapi kenyataannya Allah Subhanahu wa taala mencela mereka atas ketidakberanian mereka berperang melawan orang-orang perkasa tersebut, sehingga akibatnya mereka kocar-kacir di bumi padang tin karena mereka mengabaikan jihad dan menentang Rasul mereka. Itu yang kita ceritakan itu. Jadi akhirnya gara-gara mereka menentang alias tidak menurut perintah Allah, yakni mereka disuruh untuk melawan kaum Jabbarin tadi, akhirnya Allah menghukum mereka terbolak-balik di padang tin selama 40 tahun. Itu sebagaimana disebutkan dalam surah Maidah ayat 26. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah
يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Maka yang demikian sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi Padang Tih. Ya, bukan Padang Tin ya, Padang Tih. Ini satu tempat di daerah Tih. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Nah, gara-gara itu Nabi Musa dan Bani Israel terputar-putar di Padang Tih itu selama 40 tahun. Bahkan dikatakan Nabi Musa tidak bisa masuk ke Palestina, meninggal di daerah tersebut. Begini ya para jamaah, para ulama kita mengatakan bahwa makbarah atau kuburan para nabi dan rasul itu bisa saja para ulama berbeda pendapat. Bisa saja berbeda pendapat. Seperti umpama ada yang mengatakan Nabi Hud itu kuburnya ada di Yordan atau di Mesir umpama. Nah, di Yaman mengatakan di Hadramaut kuburnya Nabi Hud itu ada di Hadramaut. Dan banyak sekali para ulama kita yang menziarahi Nabi Hud di Wadi Hud itu, lembah Nabi Hud itu. Sampai sekarang kuburnya diziarahin. Ada yang mengatakan kubur Nabi Adam di sini, kubur Nabi Adam di situ, bermacam-macam lah pendapat. Bahkan Siti Hawa saja, Siti Hawa itu yang tahu kita kan kuburnya di Jeddah. Tapi ada yang berpendapat di tempat lain. Nah, jadi memang ada beda-beda pendapat. Nabi Saleh begitu, ya, Nabi Ibrahim begitu. Beda-beda pendapat boleh kata ulama. Mana yang benar? Wallahu alam. Goa Ashabul Kahfi itu yang saya tahu sampai 3 itu beda pendapat. Ada 3 Goa Hira. Apa Goa Hira? Goa Kahfi itu. Goa Al-Kahfi, Ashabul Kahfi. Itu di Yordan kalau tidak salah ada 3 itu goa tadi. Boleh beda-beda pendapat. Kubur Nabi umpama di sini, di situ dan sebagainya. Boleh kata ulama. Itu bisa jadi beda pendapat. Tapi sepakat para ulama hanya ada satu kubur Nabi yang semuanya sepakat bahwa di situ kuburnya. Siapa itu? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada pendapat di antara ulama manapun. Kenapa? Karena yang meriwayatkan hadisnya mutawatir, para sahabat menyaksikan dan itu terus menerus disaksikan sampai sekarang ini. Kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di dalam sejarah kuburnya Nabi itu pernah ingin dicuri jasadnya sebanyak 5 kali pencurian. Ya, jadi dalam sejarah Islam itu ada 5 kali kubur Nabi itu jasadnya mau dicuri. Dan yang paling bersejarah itu di Khalifah Nuruddin Az-Zanki, ya Nuruddin Az-Zanki di Turki. Itu tahun berapa itu ya? Hijriahnya. Pokoknya di zaman Khalifah Nuruddin Az-Zanki ini masih zaman Utsmaniyah. Itu raja ini di Turki kalau tidak salah, yang saya tahu di Turki itu Nuruddin Az-Zanki, karena waktu itu kerajaan dipegang oleh khilafah yang Utsmaniyah yang ada di Turki. Nah oleh karena itu sampai sekarang ya kalau kita ke Madinah, itu ada stasiun kereta api zaman dulu, yang mana stasiun kereta api itu berfungsi zaman dulu ya. Jadi kalau raja khalifah waktu itu dari Turki ingin ziarah ke Madinah, itu ada kereta apinya.
Jadi dari Madinah sampai ke Madinah. Sampai sekarang masih ada stasiun kereta apinya dijadikan museum, tapi tidak berfungsi lagi. Nah, jadi Sultan Nuruddin Az-Zangki ini suatu malam bermimpi bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi kita berkata kepada Sultan Nuruddin Az-Zangki ini, "Wahai Nuruddin," bahasa kitanya, "ini ada 2 orang ingin mengganggu aku. Tolong segera kau usir 2 orang ini." Sultan Nuruddin Az-Zangki pun terbangun dari tidurnya. Dia bingung, lah mimpi apa ini? Nabi sudah meninggal dunia, tapi kenapa Nabi minta tolong untuk mengusir 2 orang ini? Lalu Sultan Nuruddin Az-Zangki ini pun berudu, salat 2 rakaat, minta petunjuk apa maksud dari mimpi ini. Tidur kembali, mimpi lagi yang kedua, sama juga mimpinya. Yang kemudian berwudu lagi, salat lagi, tidur lagi. Sampai yang ketiga kali Sultan Nuruddin Az-Zangki ini pun akhirnya tidak bisa tidur lagi. Lalu beliau panggil penasehatnya, menceritakan apa yang dia lihat dalam mimpinya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi meminta kepada Nuruddin Az-Zangki untuk mengusir 2 orang ini. Tapi Nabi tidak menceritakan apa maksud, apa gangguan 2 orang ini. Lalu penasihat ini bilang, "Wahai Sultan, apakah engkau ingat kedua orang itu?" Kata Sultan Nuruddin Az-Zangki, "Aku tidak pernah akan lupa. 2 wajah orang itu aku pasti akan ingat terus. Kalau aku ketemu pasti aku tahu." Kata penasihat raja ini, "Kalau begitu kita berangkat saja ke Madinah saat ini juga, membawa pasukan dan juga membawa harta benda untuk kita bagikan harta itu kepada seluruh penduduk kota Madinah. Dan waktu nanti pembagian harta itu, hadiah dari raja, semua warga Madinah, pendatangkah atau penduduk aslikah, semuanya wajib menerima hadiah itu, termasuk para penziarah." Maka ringkas kata, Sultan Nuruddin Az-Zangki ini beserta pasukannya, dia mengatakan 20 sampai 50 orang ya, pasukan itu berjalan menuju ke Madinah karena raja datang. Ya, dalam beberapa hari perjalanan sampailah rombongan ini ke kota Madinah. Semua warga Madinah menyambut mereka karena ini raja ya, raja khalifah pada saat itu memimpin kaum muslimin seluruh dunia. Nah, sampailah Sultan Nuruddin Az-Zangki di Madinah, lalu beliau masuk ke kuburnya Rasul, berziarah. Jadi waktu itu masih bisa langsung ziarah ke makam Rasulullah di hadapan langsung ke kuburnya Nabi. Sultan Nuruddin Az-Zangki ini pun berziarah di situ, memikirkan bagaimana aku bisa caranya mengetahui 2 orang itu, apa yang aku kerjakan. Maka penasihatnya pun datang, "Wahai raja, apakah engkau masih ingat 2 orang itu?" "Iya." "Kalau begitu, mari kita bagi hadiah. Aku yang membagikannya dan engkau duduk di samping. Setiap orang yang mendapatkan hadiah, engkau lihat orangnya, engkau lihat wajahnya. Kalau engkau mengetahui bahwa orang itu, maka segeralah beritahu aku dan aku akan menangkapnya." Maka diumumkanlah pada saat itu semua warga kota Madinah, baik pendatang atau pengunjung atau orang pendatang atau penduduk asli atau para penziarah, wajib menerima hadiah. Dibagikanlah hadiah satu persatu. Raja memperhatikan setiap orang yang datang di situ. Tapi tidak ada satupun dari 2 orang yang beliau lihat dalam mimpinya tadi. Penasihatnya bilang, "Wahai Sultan, bagaimana? Ada enggak?" Katanya enggak ada. "Coba tanyakan, siapa tahu ada yang belum dapat hadiah ini." Maka penasihat raja ini pun bertanya kepada seluruh orang yang hadir di situ, "Apakah masih ada yang belum dapat hadiah?" Mereka menjawab, "Tidak ada, semuanya sudah dapat." "Coba periksa lagi, ada nggak yang belum dapat?" Lalu ada yang mengatakan ada 2 orang, dan mereka itu tinggal di samping Masjid Nabawi. Mereka menyewa rumah karena zaman dulu kan tidak seperti zaman sekarang gitu ya. Mereka dekat
menyewa rumah di samping Masjid Nabawi. Panggil mereka berdua untuk menerima hadiah. Kata mereka, mereka tidak mau, karena mereka orang yang mampu, orang yang berada, dan mereka berterima kasih dengan hadiah raja tadi. Mendengar jawaban seperti itu, sang raja pun bahasa kitanya langsung berdegak jantungnya. Jangan-jangan dua orang inilah yang beliau lihat dalam mimpi tadi. Ayo, kata raja, kita ke rumahnya. Maka sang raja dan pasukan ini pun mendatangi rumah dua orang ini. Ketika sang raja melihat kedua orang ini, raja ini pun bilang kepada penasihatnya, itulah dua orang yang aku lihat dalam mimpiku. Maka ditangkaplah dua orang ini, diinterogasi di situ-situ juga. Dari mana kalian ini? Apa yang kalian kerjakan? Dipukul, diapain? Supaya ngaku nih. Penduduk Madinah pada satu heran, kenapa kalian pukul mereka? Mereka ini orang baik. Mereka kalau sholat 5 waktu pasti di Masjid Nabawi. Mereka tidak pernah ketinggalan sholat. Setiap hari mereka puasa. Mereka sering membagikan hadiah kepada kami. Kenapa kalian memukul mereka berdua ini? Tapi raja tetap memerintahkan pasukannya untuk mencari tahu siapa dua orang ini. Nah, masyarakat ini pun membela kedua orang ini karena orang baik. Nah, digeledahlah rumahnya tadi, rumah orang ini, ya mereka sewa rumah itu. Geledah ya semuanya. Ternyata pas ketika membuka tikar lantai itu dibuka, di situ terdapat lubang. Lubang. Apa ini lubang? Maka mereka pun, pasukan ini pun memeriksa lubang tadi, dan ternyata lubang ini menuju ke arah makam kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata di situ baru terbongkar mereka ini adalah ingin mencuri jasadnya Nabi. Kalau tidak salah mereka ini dalam cerita itu utusan dari Persia atau Romawi untuk mencuri jasad Nabi tadi. Mereka diberikan uang yang begitu banyak agar bisa mencuri jasad Nabi tadi. Dan disebutkan dalam cerita itu bahwa kalau seandainya Sultan Nuruddin Az-Zanki terlambat datang ke kota Madinah, dan apabila mereka berdua ini mengerjakan penggalian itu 1 malam lagi, maka jasad Nabi akan tercuri. Mereka ini pun langsung ditangkap dan dibunuh, digantung, ya, dipancung saat itu juga sebagai pelajaran jangan coba-coba mengganggu kubur Nabi. Nah, dari saat itulah Sultan Nuruddin Az-Zanki ini membikin coran di sekitar kubur Nabi. Timah dan besi dilebur jadi satu, dicor. Tujuannya adalah supaya kalau ada pencurian jasad lagi itu tidak akan terjadi. Tebalnya itu berapa meter ya? Itu disebutkan dalam cerita itu. Nah, itu di sekitar kubah hijau tadi, di bawah kubah hijau. Nah, oleh karena itu yang kita katakan tadi bahwa kubur para nabi itu bisa saja berselisih. Di mana kubur yang asli? Tidak ada yang tahu pasti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu kubur yang sepakat para ulama tidak ada beda pendapat. Disitulah kuburnya Nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada kepingin dicuri jasadnya Nabi dalam sejarah sebanyak 5 kali, tapi semuanya itu gagal total, karena Allah menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, kiranya cukup sekian dulu. Insyaallah nanti kita akan sambung di kesempatan yang akan datang. Siapa yang ingin berangkat umrah bareng kami, bulan September sudah habis seatnya. Kita akan buka nanti di bulan Oktober, November dan Desember. Itu kita buka harganya 32.500.000 rupiah. 32 juta rupiah maksudnya, 32 juta rupiah dari Balikpapan, 12 hari, bahkan bisa jadi 14 hari perjalanan. Kemudian ada harga diskon, fasilitas sama tapi harganya 27 juta. Itu kalau ingin mendaftar itu cuma 1 hari, yaitu di minggu ketiga
waktu majelis taklim setiap bulan minggu ketiga di pesantren Al-Islam Nurul Anwar. Syaratnya datang ke pesantren, bayar DP. Jadi kalau ingin yang harga 27 juta itu bisa datang ke pesantren kami di minggu ketiga waktu majelis taklim. Harganya 27. Tapi selain hari itu kami buka harga 32 juta rupiah. Sudah dari Balikpapan. Dan ada yang kepingin berhaji tahun depan, haji visa haji asli, kita buka bintang 4 hotelnya harganya 300 juta, dan hotel bintang 5 kita buka 400 juta. Di tempat lain hotel bintang 4 itu sudah 500 juta, lah kita 300 juta. Ya. Jadi siapa tahu ada yang kepingin berhaji tahun depan, insya Allah kita siap menerimanya. Dan siapa yang ingin umrah plus Dubai di akhir Desember, itu totalnya 15 hari perjalanan, bahkan bisa sampai 16 atau 17 hari, itu kita buka dengan harga 37 juta rupiah. Di tempat lain lebih daripada itu. Nah, ya, jadi kita buka 37 juta umrah plus Dubai. Ya, plus Dubai kalau ingin melihat kota Dubai. Saya melihat kota Dubai itu luar biasa, sangat indah sekali kotanya. Ya, ala kulli hal seperti itu. Semoga ada manfaatnya. Besok kami akan ke Jakarta untuk menemui pertemuan alumni Hadramaut, khususnya Darul Mustafa se-Indonesia. Karena anak guru kami yaitu Habib Salim dan Habib Hamid datang di Jakarta. Dan malam Selasa, nanti malam ya, malam besok itu akan ada tablik akbar di Masjid Istiqlal. Jadi besok pertemuannya jam 12, malam Selasanya di Masjid Istiqlal tablik akbarnya. Baik, cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.